Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Okay, come back to Miss Najla dalam pelajaran biologi. Nah, kali ini kalian sudah berada di kelas 11 dan materi kita akan berlanjut lebih mendalam setelah kalian mempelajari biologi itu apa, bagaimana, dan perkenalan biologi itu seperti apa di kelas 1 di kelas 1 yang lalu. Maka kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang sel. Nah, Miss, kok sel? Iya dong, karena bentuk sederhana dari tingkat kehidupan manusia itu, manusia, hewan, dan tumbuhan, bentuk sederhananya itu dimulai dengan yang namanya sel. Nah, kumpulan sel itu terbentuk kumpulan sel itu terbentuk yang namanya jaringan. Setelah jaringan bersatu membentuk yang namanya organ. Setelah organ bergabung menjadi yang namanya sistem organ. Nah, setelah itu menjadi yang namanya individu. Setelah individu menjadi populasi yang sangat banyak. Setelah itu komunitas, ekosistem, dan diakhiri dengan bioma. Oke? Sebelum kita jauh ke arah sana, kita akan perkenalan dulu di dalamnya, yaitu sel. Oke? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sel itu apa. Nah, sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Apapun itu, mau hewan, tumbuhan, manusia, itu semuanya disusun dari yang namanya sel. Ingat ya, kata utamanya adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel itu sendiri terbagi atas dua. Adanya sel prokariotik dan eukariotik. Nah, prokariotik itu tidak memiliki yang namanya membran inti, sedangkan eukariotik itu memiliki yang namanya membran inti. Nah, eukariotik itu biasanya terdapat pada sel tumbuhan dan hewan. Oke? Sel tumbuhan, sel hewan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan bisa kamu lihat sendiri. Next. Nah, di slide kamu dapat lihat bagaimana struktur dari sel. Di situ ada yang namanya tadi bagian-bagian dari sel, ada dimulai dari dinding sel, kemudian membran sel, flagel, ribosom, sitoplasma, plasmid, kapsul, dan lainnya. Sel dibagi menjadi dua, tadi sudah dijelaskan sedikit. Ada prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot ada sel yang tidak memiliki membran inti, biasanya pada protista dan bakteri. Nah, Miss, manusia itu sama hewan tumbuhan di mana? Di eukariotik, karena sudah memiliki yang namanya membran inti. Loh, benar nggak sih Miss ada membran inti? Iya, buktinya karena RNA dan DNA di dalam tubuh makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan itu sudah terbungkus dengan yang namanya membran inti. Nah, kalian bisa lihat sendiri adanya sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan itu bagian-bagiannya ada vakuola, nukleus, mikrotubulus, membran plasma, RE bebas, dinding sel, kloroplas, mitokondria. Yang paling signifikan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu, kalau di sel hewan tidak ada yang namanya kloroplas, kalau di sel tumbuhan itu adanya namanya kloroplas. Oke, kalian bisa lihat kembali sel hewan, bagian-bagiannya itu ada mikrofilamen, kemudian ada mikrotubulus, mitokondria, membran plasma, vasikel, lisosom, ribosom bebas, ada badan Golgi, RE halus, pasang sentriol. Nih, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau di sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan mempunyai vakuola berukuran besar, memiliki plastida, itu tadi yang namanya kloroplas, dan leukoplas. Tidak memiliki yang namanya sentriol. Tidak memiliki dinding sel kalau di hewan, mempunyai vakuola berukuran besar, kemudian tidak memiliki plastida atau kloroplas. Kloroplas itu adalah gabungan dari yang namanya zat hijau daun atau klorofil. Tidak memiliki plastisida,
dan memiliki sentriol. Beda dengan si tumbuhan tadi tidak memiliki yang namanya sentriol. Ini dia organel-organel dalam sel. Oke. Miss Rasa untuk perkenalan sel kali ini cukup sampai di sini. Thank you for watching. Untuk tugas dan pertanyaan, tugas kalian bisa lihat di e-learning kita, website e-learning kita. Kalau ada yang kurang paham atau ada pertanyaan yang lain, kalian bisa menghubungi Miss di kontak person Miss. Sekian pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.